fil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini kembali kita bisa melanjutkan kajian sesi yang kedua yang membahas tentang pengantar ilmu waris, dan alhamdulillah jamaah sekalian masing-masing telah memiliki bukunya. Sudah punya buku ini? Sudah ya? Gimana? Nggak bisa baca? Barusan nulis. Silahkan segelnya dibuka. Kalau nanti cuman disegeli kayak gitu, sama seperti jenengan punya Tupperware tapi nggak pernah dipakai. Sudah? Jadi ini kajian adalah nyaur utang. Sebab ditagih terus sama panitia, kapan bisa datang lagi, kapan bisa datang lagi. Karena kami harus nyeberangi 2 kabupaten ya. Sleman, Bantul, baru Jogja. Lewat Banguntapan kan Bantul ya. Sudah bisa Mas Udin nyambung? Connect. Nanti sambil dibantu untuk share screen dengan menggunakan proyektor yang ada di samping. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ilmu itu secara umum dibagi menjadi 2. Di buku ini ada sebenarnya. Ilmu itu ada 2. Ada ilmu yang ngurusi orang hidup dan ada ilmu yang ngurusi orang mati. Ilmu waris itu ilmu yang ngurusi orang mati. Karena dia ngurusi orang mati, maka ilmu waris ini disebut sebagai setengah ilmu. Nah, itu kami sebutkan di halaman 54. Coba menuju halaman 54. Kok langsung ada, Pak? Karena depannya itu isinya tentang wasiat. Jadi Nabi SAW menyebut di halaman 55 itu ada hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya ada di sini. Ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid. Wa'allimuha, dan ajarkan ilmu faraid kepada masyarakat. Fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu faraid itu setengah ilmu. Ketemu? Di buku halaman 55. Nek jenengan punya buku enggak usah nyatet ya. Nabi SAW menyebut ilmu faraid itu setengah ilmu. Wahia yunsa, dan ilmu faraid itu gampang dilupakan. Wahuwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu faraid adalah ilmu pertama yang dicabut dari umatku. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, namun dinilai dhaif oleh banyak ulama. Didhaifkan oleh Adz-Dzahabi, Ibnul Mulakin, kemudian juga Syekh Albani. Meskipun seringkali ulama menyinggung hadis ini ketika menyebutkan tentang keutamaan belajar ilmu faraid. Kenapa disebut sebagai setengah ilmu? Nah, penjelasannya tadi. Ilmu faraid itu membahas ilmu untuk orang mati. Sehingga pembahasan itu setengahnya. Sebab kondisi manusia cuma 2, kalau gak hidup, mati. Bahas ilmu urip, bahas ilmu mati. Berarti faraid adalah setengahnya. Sebab sesuatu kalau dihadapkan dengan lawannya, maka bernilai setengahnya. Insya Allah dipahami? Jadi kenapa ilmu faraid disebut setengah ilmu? Karena dia membahas ilmu untuk orang yang mati. Baik. Selanjutnya kita akan berikan penjelasan terlebih dahulu pengertian dari ilmu faraid. Ilmu faraid atau ilmu mawarith, peninggalan itu disebut sebagai warisan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi Anda baca, innal arda yurithuha li'ibadiyas salihin. Sesungguhnya bumi ini akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Gimana tadi kalimatnya? Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hambanya yang saleh. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di kalangan para hambanya. Selanjutnya, kata warisan itu secara bahasa diambil dari kata al-irthu. Diambil dari kata al-irthu. Kali ini ada di halaman pengertian ilmu waris ya. Di halaman 58. Coba lihat di halaman 58. Biar nanti bukunya kepake ya. Sambil saya eja. Al-irthu artinya peninggalan orang dulu yang diterima oleh masyarakat generasi setelahnya. Peninggalan orang dulu yang diterima oleh masyarakat generasi setelahnya. Sehingga secara makna bahasa, warisan itu bisa bentuknya harta, bisa bentuknya budaya, bisa bentuknya agama, bisa bentuknya bahasa. Kita mendapatkan warisan bahasa dari siapa? Dari nenek moyang, dari bapak-bapak kita. Kita mendapatkan warisan budaya juga dari bapak-bapak kita. Makanya disebut sebagai al-irthu karena dia peninggalan generasi sebelumnya kepada generasi setelahnya. Allah berfirman tentang Nabi Sulaiman. Wa waritha Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman mendapatkan warisan dari Dawud. Nabi Sulaiman dapat warisan dari Dawud. Baik, para nabi itu meninggalkan warisan apa Bapak Ibu? Ilmu. Para nabi tidak meninggalkan warisan harta. Lalu apa makna Nabi Sulaiman dapat warisan dari Dawud? Maknanya adalah Nabi Sulaiman mendapatkan warisan ilmu dan kenabian dari Dawud alaihissalam. Sebab Dawud itu tidak meninggalkan warisan harta untuk Sulaiman. Karena hartanya para nabi itu semuanya kembali ke jalan Allah dan tidak boleh diwariskan. Selanjutnya, makna warisan mengalami penyempitan dan lebih banyak digunakan untuk peninggalan berupa harta saja. Makanya kalau kita bahas ilmu waris, itu khusus untuk warisan apa? Harta. Selain harta tidak ada. Sudah? Sehingga tidak membahas warisan ilmu, apalagi warisan budaya atau warisan bahasa atau yang lainnya. Selanjutnya, ilmu waris juga disebut sebagai ilmu faraid. Nah, di halaman 60 di buku. Ilmu waris juga disebut sebagai ilmu faraid. Apa bedanya antara ilmu waris dengan ilmu faraid? Jawabannya sama. Loh kok kenapa disebut ilmu waris, lalu kenapa disebut ilmu faraid? Nah, di sini ada penjelasannya. Disebut sebagai ilmu faraid, kata faraid itu turunan atau bentuk jamak dari kata faridoh. Faridoh niku artinya apa? Kewajiban. Makanya ada istilah sholat fardu. Sholat fardu niku artinya sholat wajib. Disebut sebagai ilmu faraid karena ilmu ini merupakan kewajiban dari Allah. Ilmu ini merupakan faridah, kewajiban dari Allah. Apa dalilnya Pak? Surat An-Nisa ayat 11. Allah berfirman, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Apakah bapak kalian ataukah anak kalian tidak tahu
siapa yang lebih dekat manfaatnya untuk kalian, faridatan minallah, maka pembagian ilmu waris itu adalah kewajiban dari Allah. Allah sebut ilmu faraid sebagai apa? Kewajiban dari Allah. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sehingga disebut sebagai kewajiban dari Allah, artinya muslim harus tahu dan harus menerapkan ilmu itu sebagaimana bimbingan yang diberikan oleh Allah. Karena itu sekarang coba kita lihat ya. Kita lihat ancaman dan janji yang diberikan oleh Allah berkaitan dengan masalah warisan. Coba dibuka di halaman 67. Dibuka di halaman 67. Ketemu? Baik. Di halaman 67 ada pembahasan surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Surat An-Nisa ayat 13 dan 14. An-Nisa ayat 13 dan 14 itu menjelaskan tentang janji dan ancaman bagi orang yang mau tunduk dan tidak mau tunduk terhadap aturan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kelihatan itu mushafnya. Allah menjelaskan tentang warisan itu cukup panjang mulai dari surat An-Nisa ayat 11. Di surat An-Nisa ayat 11 Allah mengatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian terkait anak-anak kalian, anak laki-laki dapat jatah 2 kali dibandingkan anak perempuan. Ini di ayat 11. Lalu di ayat 12 Allah menjelaskan warisan suami istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Suami dapat setengah apabila istrinya meninggal duluan. Jika istri tidak punya anak. Kalau istri punya anak, suami dapat berapa? 1/4. Istri dapat 1/4 kalau suami enggak punya anak. Kalau suami punya anak, istri dapat 1/8. Ini di ayat 12. Lalu di ayat 13. Nah, sekarang kita fokuskan di ayat 13 dan 14. Tilka hududullah. Itulah aturan Allah. Itulah aturan Allah. Jadi pembagian waris seperti itu bentuknya, Allah tegaskan itu aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu keberuntungan yang agung, yang besar. Sehingga orang yang bagi waris sesuai dengan hukum Allah disebut oleh Allah sebagai orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Lalu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Masya Allah. Kurang enak apa? Wis nompo dunya warisan, orang melu nyambut gawe, mong dikei nurut dapat surga. Sebaliknya, coba lihat di ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar aturan Allah dalam pembagian warisan, yudkhilhu nara, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Maka bagi siapa yang tidak terima dengan pembagian warisan yang telah Allah tetapkan, diancam dengan neraka. Karena itu urusan warisan bukan mengurusan donyo. Ikan donyo ini bapakku, ya terserah anak-anak. Mau arep dibagi rotolan yang wedok, ini harta bapak, terserah anaknya, mau dibagi rata laki perempuan, maupun dibagi sesuai dengan apa yang kita sepakati, kan terserah kita. Oh, enggak bisa kayak gitu. Betul itu harta bapakmu, tapi begitu bapakmu meninggal, harta itu sudah bukan lagi milik bapakmu. Allah yang ngatur.
Allah yang ngatur. Maka siapapun manusia tidak punya hak untuk ikut campur dengan hukum Allah. Tapi pokoknya saya maunya kayak gini. Kalau enggak kita ke pengadilan. Ya monggo nek jenengan maunya kayak gitu, tapi ingat urip orang mung pisan. Bisa jadi jenengan menang dapat harta banyak, tapi itu tidak berkah, sesuk ning akhirat diobong ning neraka. Pilih mana? Lah mau wong dikei kok lo yo ngeyel gitu. Kadang saya itu merasa heran ya. Sampai pecah saudara, sampai musuh-musuhan antara kakak dengan adik. Kadang nyuwun sewu ya, warisan itu kan bisa keluar ke orang lain kalau tidak ada anak laki-laki. Cuman punya anak perempuan, misalnya bapak ibu sudah meninggal dua-duanya, anaknya kabeh wedok. Bapak ibu punya saudara, punya paman, ya. Anak-anak ini punya paman. Kalau secara perhitungan anak dapat. Nanti sisanya diserahkan ke saudaranya orang tua. Ora trimo itu, Pak. Ojo sampai mosok sampai metu. Sehingga warisan tidak diberikan kepada yang berhak. Ingat, seperti ini ada hukum Allah di atasnya. Kalau Anda tidak terima, bisa jadi Anda menang di dunia, tapi hidup tidak sekali, ada ancaman di akhirat. Makanya urusan dalam pembagian waris itu bukan urusan murni, urusan dunia, tapi ini nyambung sampai akhirat. Loh, harta-hartanya bapak kok tiba-tiba dikasihkan ke paman, tiba-tiba dikasihkan ke bibi. Allah menyatakan dia berhak. Terus kamu mau apa? Ya seharusnya kita sebagai hamba tunduk kepada hukum Allah. Ngatan nggih? Gimana? Semua anak perempuan, nanti kan orang tua kalau punya saudara, warisannya lari ke saudara. Ada satu kejadian, yang ini menuntut orang itu Masya Allah. Kalau tidak sabar dan kuat terhadap hukum Allah, mungkin dia akan munting. Jadi ceritanya seperti ini. Ada dalam sebuah keluarga, suami istri dua-duanya pejabat. Ya jangan bilang dunia ini piro Pak, wis pokoknya banyak gitu ya. Kemudian punya anak laki dan perempuan. Lalu yang terjadi begini, kematian urutannya gini. Meninggal karena proses COVID kemarin, kejadian COVID kemarin, yang meninggal tuh urutannya kayak gini. Ibu, anak laki-laki, bapak. Yang masih hidup tinggal satu, anak perempuan sendirian. Nah, karena beliau sudah belajar agama Islam dengan baik, ngerti akidah yang lurus, paham ada hak orang lain di situ. Tanya ke saya, jatah warisan saya berapa? Saya kasih tahu, anak perempuan kalau sendirian dapat setengah. Terus setengahnya kemana? Setengahnya kau saudara bapak. Bapak punya saudara enggak? Semua saudara bapak sudah meninggal. Anaknya saudara bapak ada? Ada, sepupu laki-laki. Baik, sepupu laki-laki siapa? Ini, ada 3 orang. Sudah? Setengahnya jenengan yang punya, setengahnya lari ke sepupu. Jauh sekali ya. Hah? Saudara, karena ibu kan meninggal duluan. Ibu meninggal dulu, anak laki-laki masih hidup. Nah, saat anak laki-laki masih hidup, warisannya lari ke anak laki-laki. Saudara ibu nggak dapat. Paham di sini? Nah, urutannya kayak gini. Saya kasih urutannya ya. Jadi ini A dan B. Terus ini punya 2 anak laki perempuan. Urutan yang meninggal saya kasih nomor ya. Ini meninggal duluan. Si nomor 1. Nomor 1. Lalu bapak nomor 2. Afwan ya. Sebelumnya yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 anak laki-laki. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Sudah? Ahli warisnya tinggal 1 orang ini. Yang terakhir. P ini tok. A, B, L ini meninggal selisih hari. B meninggal 2 hari berikutnya A, 3 hari berikutnya L. Pas peristiwa pandemi kemarin. Sudah? Bapak Ibu bisa bayangkan ya.
Kalau jenengan jadi posisi P itu kayak gimana? Hah? Kehilangan keluarga tercinta hanya dalam waktu 1 pekan. Hanya dalam waktu 1 pekan. Itu kalau nggak kuat sabarnya bisa shock. Gitu ya. Baik. Nah, ketika terjadi seperti ini, berarti ahli warisnya B itu siapa saja? Ahli warisnya B. A, L, P. A dapat 1/4. Sudah? L dan P ini sisa. Sehingga saudaranya B nggak dapat. Nah, begitu L meninggal, ahli warisnya A, P. P dapat setengah karena dia saudara perempuan sendirian, A dapat sisa. Udah? Begitu A meninggal, bapaknya ini meninggal, nah di sini lari ke saudaranya bapak. Saudara bapak sudah tidak ada. Adanya sepupu. Ya, anaknya saudaranya bapak. Sehingga P ini harus berbagi dengan sepupunya. Ini kan jauh sekali lompatnya. Itu kalau enggak didasari oleh iman kepada ayat Allah, berat ngetokno duit sakmonake. Ya. Padahal Masya Allah hartanya itu cukup banyak. Saya pernah ditunjukkan 1 koper dibuka isine sendok garpu emas. Nah, ojo diguyu dhisik ya. Sendok garpunya ini emas. Nek jenengan kan mong Tupperware ya, plastik. Itu emas. Belum lagi peninggalan-peninggalan yang lain, Masya Allah. Kalau enggak kuat imannya terhadap ayat Allah, monting dia. Maka kita kuatkan, ini adalah aturan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya serta melawan hukum Allah, ingat yudkhilhu nara, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga penting bagi kita begini, belajar pengantar ilmu waris, belajar pengantar ilmu waris itu sama dengan belajar untuk siap menerima hukum Allah. Nah, maka jenengan belajar mungkin bukan untuk menyelesaikan kasus perhitungan. Saya nggak bisa Pak Ustadz, nggak apa-apa. Tapi kita harus belajar agar punya pengantar. Bahwa nanti kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal, lalu dijelaskan oleh Ustadz, penjelasan yang benar tentang pembagian ilmu waris kayak gini. Sudah? Kita sudah siap untuk menerima. Paham ini? Kita jadi lebih siap untuk menerima. Tapi kalau tidak pernah belajar, saya maunya pakai hukum negara. Ayo kita datang ke pengadilan. Akhirnya dalam satu keluarga karena obarabir, ya, sing siji pengen hukum agama, sing siji pengen hukum adat, yang satu pengen hukum negara, cara pembagiannya beda, sengketa. Yang terjadi ketika ahli waris sengketa, coba, apa yang terjadi ketika ahli waris sengketa? Warisan nggak bisa dibagi. Akhirnya tanah itu mangkrak, tidak bisa dimanfaatkan, sampai ahli warisnya mati. Tidak menikmati karena wes mati. Dan itu banyak. Nanti anak turunnya pripun? Oh, tambah padu. Wong sing ngerti sejarah wae padu apa mana anak turunnya. Dan itu cukup banyak. Kemarin di Surabaya saya ketemu dengan bapak-bapak tanya tentang pembagian waris. Kemudian menyebutkan sengketanya sampai pecah keluarga dan seterusnya. Lalu saya kasih nasihat. Mbok bapak ngalah aja Pak kayak gitu Pak. Pun toh nek dulure arem juga sing akeh nggih monggo, sing penting persaudaraan tetap bisa terjalin dengan baik. Nah, di akhir sesi saya tanya, pinten toh Pak warisannya kok sampai digandoli? 10T. Oh, pantes. Jadi kurang lebih sekian nilainya.
Karena dia tanah luas di tengah kota Bekasi. Mau dipakai untuk perumahan, karena tegang, akhirnya developernya nggak jadi bangun, mundur, keluarganya nggak dapat duit. Wes doh tua-tua. Silahkan dipikir ya. Jadinya gimana? Dia tidak mendapatkan manfaat dari harta karena padu. Makanya mending mana entuk manfaat tapi ya kalah-kalah saidik. Nek jare wong Jawa nggih, rugi satak badi sana, mbuh rugi saidik ndak apa-apa, yang penting persaudaraan tetap terjaga. Baik. Ini manfaat kenapa kita belajar ilmu waris. Jadi agar lebih siap menerima hukum Allah. Silakan. Masya Allah. Kalau saudaranya ayah tidak punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, nanti ayah dapat. Saudaranya ayah sudah meninggal lebih dulu. Anaknya kan ada anaknya. Jadi sepupu. Dia berstatus sebagai sepupu. Sepupu dapat. Meskipun, jadi di sini misalnya ya, di sini ibu tadi kan tanya kasus ini ya. Di sini ada C, saudaranya ayah. C ini punya anak Z. Sudah? Karena saudaranya ayah sudah meninggal dulu ya, maka tidak diperhitungkan. Tapi kan ada Z. Z dapat enggak? Z itu dapat meskipun sudah tidak ada C. Z itu dapat meskipun sudah tidak ada C. Z punya anak. Ya, kalau di sini ada 3 Z ya semua Z itu dapat. Sudah? Gimana? Yang perempuan dari anaknya C dapat. Tapi kalau A ini punya saudara perempuan nggak dapat. Dapat. Dia asobah ma'al ghair. Nanti kalau Z ini ada saudaranya lagi, misalnya ada X, ada Y, ini perempuan, laki, perempuan. Bertiga ini dapat sisa. Tapi kalau A punya saudara F ini perempuan, dan F punya anak G misalnya, ini nggak dapat. Karena dari jalur perempuan, statusnya zawil arham. Loh. Nanti dulu. Pertanyaannya nanti dulu aja ya. Dan tolong jangan dikomentari ya. Mau kok wedok kok mau ora entuk kabeh to, Pak? Mau lanang tok sing entuk. Ya. Inilah salah satu contoh ya. Nek wedok digegemi arep nggo apa, Bu? Hah? Kalau perempuan dapat harta, dicekeli duit, itu mau dipakai apa? Oh, dipakai anak. Karena begini ya, pengantar yang pertama yang ingin kita sampaikan ya, bahwa warisan itu tidak menambah rizki. Dapat warisan banyak, enggak dapat warisan banyak, sama sekali tidak nambah rizki. Karena rizki hamba itu bukan dari warisan. Rizki hamba itu Allah yang ngasih, dan harta warisan itu bukan harta yang terpuji. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, harta apakah yang paling baik? Jawab beliau, hasil kerja sendiri. Bukan dari hasil kerja orang lain. Warisan itu hasil kerja orang lain, orang tua atau saudara dan seterusnya. Begitu ya. Baik. Coba sekarang lihat di halaman ini. Saya bukaan. Halaman 115 menuju halaman 115.
agar jadi peringatan bagi bersama. Saya kasih judul, awas menelan bara api neraka tanpa sadar. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling thayyib? Thayyib itu apa? Baik. Ya, berarti ini bang thayyib itu artinya cah bagus. Tahu mulai. Baik. Nabi SAW ditanya, ayyul kasbi atyab? Penghasilan apakah yang paling baik? Nabi SAW kemudian mengatakan, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Hasil dari jeripayah seseorang dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Di sini Nabi SAW memuji penghasilan seseorang dari jeripayahnya, bukan harta pemberian dari orang lain tanpa melalui kerja dan usaha. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, ma'akala ahadun ta'aman qat. Tidak ada seorang pun yang makan makanan khairan yang lebih baik min ayyakula min amaliyati, melebihi dari hasil kerja pribadinya. Jadi harta yang paling tinggi derajatnya, yang paling bermartabat adalah harta yang didapatkan dari hasil kerja sendiri. Makanya sugih dari kerja sendiri dengan sugih sejak lahir itu nilainya beda. Iki kat metu kat lahir wis sugih. Sama yang satunya kaya dari hasil proses. Itu nilainya beda. Yang dipuji oleh Nabi SAW adalah kerja hasil karya sendiri, itulah harta yang terbaik. Nah sekarang coba lihat posisi harta warisan. Harta ini bukan hasil usaha kita. Harta ini adalah hasil jeripaya orang lain yang kini dia telah meninggal dunia. Lalu jatuh ke tangan ahli waris melalui aturan warisan. Sehingga harta warisan adalah harta nemu. Sama sekali tidak punya peran, kita tidak punya peran dalam mengupayakannya. Artinya harta warisan bukan termasuk harta yang terbaik yang mendapatkan pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah orang yang tidak terlalu mengandalkan warisan. Milih mana? Ditinggali warisan tapi cakar-cakaran, tidak ditinggali warisan tapi hidupnya ayem sentosa bahagia. Ya? Ditinggali warisan dan bahagia. Tidak ada pilihan itu. Ditinggali warisan tapi cakar-cakaran, atau tidak ditinggali warisan tapi rukun santosa. Nah, anak insya Allah tetap urip meskipun tidak ditinggali warisan. Cuman kadang Masya Allah ya, banyak keluarga bapaknya meninggalkan warisan tapi malah berantem, pecah saudara. Padahal memutus silaturahmi itu hukumnya apa? Dosa besar. Dosa besar. Baik. Lalu kenapa diperebutkan? Karena itulah sikap yang diajarkan Nabi SAW dalam pembagian warisan adalah mengedepankan rasa takut. Jangan sampai kita mengambil hak ahli waris yang lain. Jauh dari prinsip persaingan atau berusaha untuk menang di meja pengadilan. Bukan itu caranya. Karena warisan bukanlah harta yang layak untuk diperebutkan. Sampai di sini paham insya Allah? Kalimat ini tolong diingat baik-baik, kasih nasihat kepada masyarakat sing senengane ngerebuti warisan. Terutama nyuwun sewu nggih, dulur wedok njaluk jatahe sing lanang. Ini bukan hak jenengan. Coba kita lihat hadis berikut. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, datang dua orang Ansor menghadap Nabi SAW untuk menyelesaikan sengketa warisan antara keduanya.
sementara masing-masing tidak bisa mendatangkan bukti maupun saksi. Masing-masing tidak bisa mendatangkan bukti maupun saksi. Sehingga masing-masing hanya menjelaskan dengan argumennya, penjelasan dia. Setelah mendengarkan argumen mereka, Nabi SAW sebelum memutuskan siapa yang berhak, beliau memberi nasihat. Dua orang datang dengan semangat mau menang, pokoknya aku kudu entuk warisan. Lalu masing-masing menjelaskan kepada Rasulullah SAW, akulah yang lebih berhak. Biar dia dianggap sebagai orang yang lebih berhak. Selesai mereka menjelaskan, Nabi SAW berbicara. Sebelum beliau membagi bagaimana cara membagi yang benar, Nabi SAW memberikan tausiah dulu. Beliau bersabda, Innama ana bashar, aku ini menungso. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian membawa sengketa ini kepadaku. Wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din, dan bisa jadi salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong daripada temannya, fa'aqdi nahwa ma asma, sehingga aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqin, faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu. Siapa yang aku putuskan menang namun sebenarnya dia mengambil hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya. Karena kan dia lebih tahu kondisi aslinya. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena sebenarnya saya telah memberikan sepotong bara neraka kepadanya. Ini Arab dijuguk ya monggo, nek ditinggal ya monggo. Mendengar nasihat ini keduanya langsung menangis karena takut makan bara neraka. Akhirnya masing-masing mengatakan, ya Rasulullah, biarlah jatah hak saya untuk saudara saya. Teko datang rebutan, begitu dikasih nasihat, pulang rebutan. Yang pertama datang rebutan ngambil, ketika pulang datang rebutan untuk apa? Menolak. Karena beliau itu ngasih prinsip. Nek sampean menang, ingat hidup tidak sekali. Mungkin bisa jadi jenengan ngambil hak saudaranya, hak orang lain, dan nanti mereka akan nuntut di akhirat. Masya Allah. Jadi tidak perlu untuk diperebutkan seperti ini. Karena ini justru akan merugikan dirinya sendiri, padahal belum tentu itu menjadi jatah rizkinya. Sudah? Selanjutnya, kita akan lihat beberapa keutamaan belajar ilmu waris. Yang pertama, Allah sendiri yang menjelaskan ilmu waris ini dalam Al-Quran. Allah yang menjelaskan di surat apa tadi? An-Nisa ayat 11, 12. Nah, 13 dan 14 itu isinya janji dan ancaman. Jadi kalau pembagiannya ada di 11, 12. Dan ayat 176, akhir dari An-Nisa. Coba kita lihat akhir dari surat An-Nisa. Di akhir dari surat An-Nisa ayat 176. Sehingga penjelasan tentang warisan disebutkan di 3 ayat. An-Nisa semuanya. 11, 12, 176. Di buku ini ada ya. Anda bisa buka bersama ayat-ayat warisan. Bersama ayat-ayat warisan itu saya taruh di depan untuk memberikan penjelasan. Itulah warisan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada di halaman 61. Ada di halaman 61. Sudah? Dengan 3 penjelasan ini manusia diberi arahan. Nek bagi waris koyong ini. Baik warisan orang tua, warisan anak, warisan saudara dan seterusnya. Kemudian di antara keluarga itu ada 2 jenis keluarga ya. Keluarga itu ada 2. Ada yang dapat warisan,
ada yang tidak dapat warisan. Gitu aja ya. Nah, yang tidak dapat warisan ini sebabnya ada banyak. Pertama, karena dia terhalang. Nah, terhalang oleh sebab tertentu. Misal, beda agama. Ada yang kedua, tertutupi oleh ahli waris yang lain. Contohnya apa, Pak? Saudara tertutupi dengan apa? Anak laki-laki. Saudara tertutupi dengan adanya bapak. Dan yang ketiga, ada yang karena statusnya sebagai dzawil arham. Statusnya dzawil arham. Siapa itu Pak dzawil arham? Dzawil arham adalah kerabat yang nyambung ke mayit melalui jalur wanita. Kerabat yang nyambung ke mayit melalui jalur wanita. Contoh, sebenarnya di buku ini ada nanti penjelasan tentang dzawil arham ya. Ini saya rangkumkan saja. Contoh ya, misalnya begini, A dan B randuwe anak, tidak punya anak. Udah? Punya saudara, A ini punya saudara. Saudara laki-laki C dan saudara perempuan D. Ini laki-laki, ini perempuan. C punya anak perempuan Z. C punya anak laki-laki Z, laki-laki. D juga punya anak laki-laki X, ini laki-laki. Sudah? C sudah meninggal. D juga sudah meninggal. Ini meninggal tahun 2001, ini 2002. A meninggal 2022. Begini. Siapa ahli warisnya A? Siapa ahli waris A? Ahli waris A. B sebagai istri ya. Dapat berapa? 1/4. Sudah, selanjutnya. X dapat enggak? X dapat enggak, Bu? Tidak. Kenapa X enggak dapat? Ya, dzawil arham. Jadi dzawil arham itu hubungan X dengan A itu kan melewati seorang wanita. D. Hubungan X dengan A itu melewati seorang wanita. Meskipun X ini laki-laki, namun karena dia melewati seorang wanita, maka X ini enggak dapat. Inilah yang disebut dengan dzawil arham. Dzawil arham itu baru dapat warisan kalau tidak ada ahli waris. Kalau Z ini tidak ada, baru X dapat. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Z yang dapat ya. Z dapat berapa? Sisanya. Berapa sisanya? 3/4. Mantap. Lebih banyak daripada istrinya. Kira-kira nek posisi jenengan sebagai B itu gimana? Ya? Wes kelangan bojone, kelangan donyane. Gimana kira-kira? Berat ya? Enggak masalah ya. Saya yakin berat. Banyak orang, Masya Allah, ini kan orang lain. Ini kan ponaannya A ya. Jadinya apa? Ponaannya A. Ini ponaan A. Loh kok tiba-tiba ponaan dapat segini banyak? Padahal dia orang lain. B malah entuk mong 1/4. Tapi itulah hukum Allah. Lah jenengan terima enggak terima ini hukum Allah. Masya Allah. Iya.
Gono gini. Iya. 500. Baik, pertanyaan sih katanya ya. Nanti pertanyaan dulu. Kita lanjutkan dulu. Sebentar dulu ya. Kemudian setelah Allah menjelaskan tentang pembagian waris, Allah menyebutkan janji dan ancaman. Sudah ya, tadi sudah kita bahas. Nah, lalu mengamalkan hadis dari Abu Hurairah. Warisan disebut setengah ilmu, tapi kita tadi sudah menyebutkan hadis ini dhaif meskipun para ulama menjadikan hadis ini sebagai motivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya ini yang penting nih. Jadi dalam belajar ilmu waris itu ada dua mata pelajaran utama. Ada dua mata pelajaran utama. Ada sebagian orang tuh kebingungan. Aku iki kangelan nek kon matematika, mosok kon belajar ilmu waris. Tenang dulu. Belajar ilmu waris itu ada dua. Yang pertama belajar kajian fikihnya. Belajar apa? Kajian fikihnya. Belajar kajian fikih ini sifatnya hanya mempelajari teori. Sehingga insya Allah lebih mudah untuk dipelajari sebagaimana orang mempelajari rukun dan syarat sholat. Belajar rukun sholat, syarat sholat kan tidak perlu ngitung ya. Ngitung enggak? Tidak. Karena kajian fikih seperti memahami teori dan tidak melibatkan perhitungan. Insya Allah ini yang paling gampang. Dan ternyata dalam fikih waris, kajian fikihnya itu dominan, lebih banyak daripada yang perhitungan. Yang kedua, belajar teknis perhitungan. Bagian ini lebih mempelajari tata cara perhitungan warisan. Bagi mereka yang belajar ilmu waris lebih serius, dituntut untuk memecahkan kasus hingga sampai menyelesaikan perhitungan. Itu kalau yang apa? Misalnya mahasiswa pembelajar serius ya. Dulu waktu ujian di kampus gitu, ada 30 soal. Kabeh kon ngitung, sampai waktu ujian tuh dikasih kertas kosong kayak ngerjain matematika itu. Ini untuk oret-oret. Dan pilihan jawabannya ya angka. Karena lebih kepada kajian tentang perhitungan. Nah, di sini saya sebutkan kajian fikih ilmu waris ada banyak materi, ada 13. Nah, di buku ini semuanya saya bahas. Bapak Ibu bisa lihat di daftar isi. Isi buku pengantar ilmu waris itu dominan membahas masalah teori fikihnya. Di daftar isi teori fikih itu saya bahas sampai di halaman 169. Jadi banyak. Itu membahas tentang teori fikih tok. Itu sampai halaman 169. Bahkan bisa kita perlebar sampai halaman 175 itu. Itu membahas teori fikihnya. Teori fikihnya contohnya gimana Pak? Contohnya ini. Sebab perpindahan harta dari ortu ke orang ke anak. Kemudian kaedah bahwa warisan itu otomatis. Lalu kapan ahli waris itu memiliki warisan? Apakah warisan wajib dibagi? Apa hukumnya kalau orang nggak bagi waris? Kalau di Indonesia ada istilah di Jawa ya, rumah tabon. Oh nggih, Masya Allah. Rapot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nggak ambil rapot? Wes lulus. Saya lanjutkan ya. Contohnya rumah tabon. Kan biasanya ada orang yang punya prinsip begini, rumah tabon ojo didol, ojo dibagi. Sehingga semuanya memiliki siapapun nanti yang pulang kampung nanti nginepnya di rumah tabon. Nek di Padang ada namanya rumah gadang. Dan itu tidak boleh diwariskan. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Beriman Bu?
Tanggung jawab. Nah, biasanya anak tertua. Anak tertua atau anak ragil disuruh ngerawat. Kue manggon gene, tapi engko dulur-dulurmu nek mulai izinkan untuk bertempat di sini. Jadi itu milik bersama. Rumah tabun itu milik bersama. Nah, di buku ini saya bahas ya. Kasus tentang rumah gadang dan rumah tabun itu kita sebutkan di buku ini ada di halaman berapa? 100. Nah, itu ada di halaman 100. Warisan wajib dibagi. Apakah warisan wajib dibagi? Bagaimana kalau ada kasus, misalnya rumah gadang dan rumah tabun. Nah, ada pembahasan tentang wakaf zurri. Wakaf zurri itu orang tua mewakafkan hartanya untuk anak turunnya. Ini rumah milik seluruh anak turun saya. Jangan dijual. Jangan dihibahkan ke siapapun. Tidak saya wariskan. Tapi milik anak turun saya. Itu yang disebut dengan wakaf zurri. Nah, wakaf zurri itu sah. Apa dalilnya? Dulu ada sahabat namanya Abu Tolha. Abu Tolha itu mau mewakafkan kebun, namanya kebun Bayruha. Kebun itu bagus, dekat masjid. Jadi kan aksesnya gampang. Sawah luas, subur, ngunjungi gampang. Itu kan berarti lah mahal ya. Nah, tapi neng jero-jero no ya jadi murah. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada Abu Talha, sebaiknya kau berikan kepada kerabatmu. Akhirnya diwakafkan untuk kerabatnya. Zubair bin Awam, beliau membeli sebuah rumah. Dan rumah itu diwakafkan untuk banatuhul marduda. Untuk putri-putrinya yang sudah jadi janda. Nah, jadi nek ono duwe anak wedok, misalnya kok cerai dengan suaminya atau ditinggal mati suaminya, dia nggak punya rumah, nah nanti biar tinggal di rumah ini, disediakan oleh bapaknya. Diwakafkan untuk seluruh putrinya yang dia jadi janda. Itu dulu Zubair bin Awam pernah seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan rumah tabon atau rumah gadang dalam fikihnya para sahabat. Diperbolehkan, tapi statusnya jadi apa? Jadi apa? Wakaf. Jadi wakaf dzurri. Wakaf dzurri. Wakaf dzurri ini apa? Wakaf yang diperuntukkan untuk siapa? Keluarga dan kerabat. Paham insyaallah? Baik. Jadi rumah tabon itu boleh enggak? Jadi nanti siapa yang ngerawat? Yaitu tanggung jawab bersama, nanti salah satu boleh mengelola atas izin dari yang lain. Kemudian hukum bagi waris sebelum mati. Nah, ini kan sering terjadi ya. Di buku ini juga saya bahas. Lalu menunda pembagian warisan, terutama nyun sewu. Kadang ada anak minta warisan bapaknya. Mbokne gandoli. Ibumu urip kok wis bagi waris. Lah pripun? Ya nunggu ibu mati dhisik. Akhirnya anaknya arep-arep kapan mbokne mati. Nggih. Ada kayak gitu. Saya pernah dapat cerita itu ya. Anaknya ini masih remaja, mungkin usia SMA. Dia mendengar bahwa bapak itu punya asuransi, namun baru bisa turun apabila istrinya meninggal. Nah, anak laki-laki ini tahu, tapi kok ibu gak mati-mati. Akhirnya waliyadzubillah ya, ibunya itu ditabrak, dipateni sama anaknya ini. Ya itu contoh pelanggaran berat ya, karena rebutan dunia. Cuman misalnya begini, dalam kasus ini ya, tidak semua anak itu kan punya kemampuan. A dan B lagi. Ini punya anak 3 misalnya. Ya. C, D, E. Iki kere banget, sangat kere banget misalnya. Kere kabeh pokoknya. Ya.
Lalu A ini meninggal, ya tentu punya warisan. KB arep-arep, ibunya menahan. Ibunya menahan. Kira-kira gimana? Enggak boleh. Loh, ibu masih hidup kok sudah dibagi. Nah, ini pembagian warisan harta ibu atau harta bapak? Kalau harta bapak, ibu jangan menghalangi. Meskipun ibunya sendiri. Sehingga dalam hal ini sang ibu tidak boleh menghalangi pembagian warisan suaminya. Wallahu a'lam. Sudah? Nah, di halaman buku ini saya sebutkan. Coba kita buka halaman 98 ya. Kita buka halaman 98. Kasus yang sering kita jumpai di lapangan adalah ibu yang menghalangi pembagian warisan suaminya dengan anggapan warisan baru boleh dibagi setelah ibu meninggal. Anggapan ini salah atau benar? Salah. Jangan coret, kasih catatan ya. Anggapan sesat. Atau gimana? Anggapan salah ya? Sebaliknya, Ustaz. Sebaliknya? Sebaliknya gimana? Yang meninggal ibunya. Yang meninggal istrinya, maka bapak tidak berhak menghalangi pembagian warisan istrinya. Ketika ada anak yang ingin mendapat jatah warisannya, namun sang ibu menolak dilakukan pembagian sebelum dia meninggal, perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap perintah Allah di surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa warisan itu harus dibagi di mana anak laki-laki dapat jatah 2 kali anak perempuan. Sehingga tidak boleh ibu menghalangi dalam hal ini. Tapi kalau anak ridho, semua anaknya ridho, wis gak usah dibagi dhisik, biar ibu menempati rumah yang ditinggal bapak. Anak-anaknya wis mampu, tidak perlu ngejar-ngejar, maka itu insya Allah lebih baik sebagai bentuk ketaatan anak kepada orang tua. Ya coba, anak rebutan donya karo mbokne kan kewirangan. Akhirnya mbokne mikir, kowe dhisik pas lahir kok ora tak pites mati. Saiki gede dadi kaya ngene. Masya Allah. Baik, pun cekap niki nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini sifatnya hanya pengantar. Sekian daftar ini Anda bisa pelajari di buku ini ya. Termasuk juga masalah gonogini dan seterusnya. Tadi kita sudah nyinggung dzawil arham. Bagian ini semuanya teori fikih. Ini teori fikihnya. Sedangkan perhitungannya agak rumit. Barangkali bagi yang merasa kesulitan mungkin tidak perlu dipelajari terlebih dahulu. Ini bisa diserahkan ke ustadz yang paham tentang masalah ilmu waris. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, berikutnya sesi tanya jawab. Sudah ada yang mengirimkan dulu, jadi yang di sini sabar dulu. Saya akan bacakan 3 pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang paling singkat dulu. Seorang janda tidak punya anak, tidak punya suami, apakah hartanya sebaiknya dihibahkan kepada keluarga atau diwakafkan? Ahli warisnya siapa saja selain anaknya? Dia punya saudara enggak? Pertanyaannya cuma itu, Ustaz. Jadi, kalau dia punya saudara, berarti nanti yang jadi ahli waris adalah saudaranya. Dan kalau dia mau wakaf boleh, tapi ketika dia masih hidup. Kalau wasiat maksimal 1/3. Nanti kalau saya mati 1/3 harta saya diwakafkan untuk pesantren A, itu boleh. Karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Nah kalau dia pingin lebih dari 1/3, berarti jangan pakai wasiat, tapi pakai wakaf masih waktu hidup. Nah ini saya wakafkan 2/3, nah itu boleh. Sehingga langsung lepas kepemilikan sejak beliau masih hidup. Hah? Hibah. Kalau hibah untuk lembaga sosial kan bukan hibah, wakaf. Hah? Pripun? Enggak ada anak tadi. Enggak ada anak, suaminya sudah meninggal. Kan saudara, Ustaz. Nah, ahli warisnya kan berarti melayu neng dulur. Nggih, selanjutnya.
Selanjutnya, Semua dapat. Karena saudara laki dan perempuan semua dapat. Nah, selanjutnya. baik, saya 3 bersaudara, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kakak saya laki-laki sudah meninggal. Saat ini saya sedang membangun rumah di tanah orang tua yang diwariskan dari simbah untuk bapak saya. Bapak saya mendapat dua bagian karena 3 saudaranya, perempuan semua. Jadi posisi tanah yang dimiliki bapak dan 3 saudara perempuan tersebut sudah bersertifikat semua atas nama masing-masing. Tanah bagian bapak yang saya bangun rumah memang hatinya mau diberikan kepada saya. Tetapi kalau nanti jadi waris kan harus menyisakan bagian untuk saudara perempuan bapak. Tetapi kalau ketika bapak masih hidup, sudah diizinkan saya untuk membangun rumah di atas tanah tersebut. Berarti sudah hibah atau bagaimana Ustadz? Mohon jawabannya. Begini ya. Memang perlu kita pahami tentang perbedaan hibah dengan warisan. Dulu sudah pernah kita singgung ini ya. Ini kata kunci untuk menentukan keberhakan warisan. Salah satunya adalah memahami hibah. Saya kasih catatan dulu. Silakan bukunya dibuka lagi. Wes mlebu kresek kabeh iki. Belum waktunya. Hah? Halaman berapa? Hibah di sini tidak kita bahas. Hibah itu di depannya. Bentar saya carikan. Anda bisa buka di halaman sebab perpindahan harta dari ortu ke anak, halaman 72. Halaman 72. Yang punya bukunya bisa dibuka di halaman 72. Sudah? Cukup? Nah, hibah itu syaratnya 1. Masih hidup. Karena sudah mati tidak ada istilah hibah. Adanya apa? Wasiat. Wasiat. Yang kedua sehat. Jadi sampai ulama itu ngasih syarat sehat. Karena kalau sudah sakit-sakitan itu indikasi wasiat. Wes loro-loronen, wes mambu lemah itu ngomong, saya hibahkan rumah ini untuk ini, untuk ini. Itu wasiat jadinya. Kenapa kok dihitung wasiat? Kan orangnya masih hidup. Karena dia sudah dalam posisi mendekati kematian. Berarti itu isyarat wasiat. Sehingga hibah dalam posisi sakit-sakitan itu sama dengan wasiat. Yang ketiga harus pindah hak milik atau harus ada serah terima. Harus ada serah terima. Kalau belum serah terima, maka hibah tidak pindah hak milik. Sehingga kalau baru sebatas tanah ini sisuk kedua awakmu, itu belum sah sebagai hibah. Sampai ya wis kita serahno ya. Iki sertifikate urusan dewe balik nama. Nah, kalau itu sah karena sudah diserahkan. Tapi kalau baru sebatas ngomong itu belum terhitung sebagai hibah yang sah. Paham insyaallah? Baik. Contoh, salah satu penyebab kenapa anak itu berantem adalah karena kenakalan orang tua. Contohnya gimana? Misal ya, bapak punya anak 3. Anak pertama datang, ya nggawakno jajan. Terus seneng, kerasa seneng ngomong, "Sok nek bapak mati, omah iki dadi wekmu." Anak kedua datang, nggawakno rokok. Bapaknya kerasa seneng, dia nyampein yang sama. "Sok nek bapak mati, omah iki kedua awakmu." Anak ketiga datang, mijiti bapakne kerasa seneng ngomong yang sama. "Besok nek bapak mati omah iki ya wekmu." Bapaknya mati beneran. Akhirnya 3 anak ini semuanya menyampaikan, "Kemarin bapak bilang kalau rumah ini milik saya." Anak kedua juga ngomong yang sama, akhirnya mereka berantem. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kenakalan orang tua. Karena itu dia nggak ngerti yang diucapkan itu
resiko. Ada konsekuensinya. Maka jadi orang tua itu ketika ngomong masalah bagi harta, masalah warisan, nuwun tulung sing hati-hati. Pertimbangan mateng-mateng. Karena nanti akan berefek misalnya terhadap hubungan antara anak kita. Jenengan duwe anak kok cakar-cakaran itu seneng mboten? Ya, makanya biar tidak terjadi seperti itu, nasihat seperti ini penting untuk disampaikan. Tulis dalam wasiat. Aku wasiatkan kepada anak-anakku, wasiat berupa pesan moral. 1, kalau nanti ibu mati jangan rebutan warisan. 2, siapapun yang rebutan warisan, maka ibu enggak mau ketemu dia. Yang ketiga nanti dikasih ya, kasih tahu. Pahamilah sadera. Termasuk misalnya pesan. Nanti kalau bapak ibu mati, tolong pembagian warisannya dipandu oleh Ustadz Fulan. Jenengan nunjuk orang. Dan itu jadi amanah. Sehingga saat terjadi ketegangan, keluarga ini bisa datang ke Ustadz yang ditunjuk. Nah, nanti Ustadz akan bantu cara membagi yang benar kayak gini. Tolong ini ditaati, jangan eker-ekeran. Karena akan menimbulkan pecah saudara. Sakit insya Allah kayak gitu. Pesan moral kayak gini penting ya. Masya Allah. Baik. Baik, 1 dari situ dulu baru dibaca ini. Monggo. Dari situ yang mana? Banyak yang Tadi kata. banyak tanya-tanya kan? Nah, silakan. Bu. Saya mau menanyakan, ini kalau orang tua tidak berniat membagi warisan, jadi tidak mau meninggalkan warisan. Jadi ketika beliau itu sudah tua renta, semua hartanya dibagi habis untuk anak-anaknya. Yang menurut beliau itu jumlah itu rata, itu adil gitu. Nah, tapi dirasa sama anaknya itu tidak adil. Seperti itu bolehkah? Seperti itu. Hibah itu boleh habis. Jadi wis dintekno kabeh dibagi rata secara adil itu boleh. Habis. Dengan syarat tadi ya, hidup sehat. Tapi kalau sudah mepet mati ya, itu masuk kategori warisan, kategori wasiat. Sudah? Sehingga tidak masalah jika seperti ini. Dan Syekh bin Baz mengizinkan kayak gini, cuman beliau ngasih tambahan pesan. Kalau hibah itu habis, berarti nanti orang tua sudah tidak punya harta. Omah iki wis tak kekno, sing iki wis tak kekno, iki wis tak kekno, wis bapak wis ra ndek omah. Nah, ketika bapaknya sudah enggak punya rumah, terus dia tinggal nebeng ke anaknya. Sebelumnya anak nebeng bapak, saiki bapak nebeng anak di rumah pemberian bapak. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Ya cuman jadinya bapaknya ini nebeng. Kalau dulu kan dia hidup dengan hartanya sendiri, sekarang nebeng anaknya. Paham insya Allah? Alhamdulillah. Sehingga insya Allah tidak masalah. Nah, masalah nilai menurut bapak sudah adil, tapi menurut anak belum. Kalau menurut anak belum, silahkan disesuaikan. Jika nilai hibah tidak sama, maka dilakukan penyesuaian. Penyesuaian itu diapakan Pak? Nyusui. Ya, nyusui. Gini ya tulisannya. Ya. Lah pripun? Bahasa Indonesia nyusui ini kenapa? Ganti. Hah? Iya, saling nambahi gitu aja ya. Saling nambahi. Yang kurang ya, atau yang kelebihan nanti nambahi kepada yang kurang. Paham ya? Rumahnya ini di tempat yang mahal, ya sudah nanti dia ngasih uang ke saudaranya yang berada di tempat yang lebih murah. Tinggal kayak gitu yang dilakukan, saling nyusui. Kalau enggak punya duit gimana Pak? Ya utang tadi nih. Ya aku utang awakmu 50 yuto. Kau tak cicil selama sekian sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam.
Baik, waktunya sudah habis. Ini aja coba. Tersisa satu lagi di sini kata Ustadz. Coba Nanti kita dibaca. lanjutkan lain waktu khusus tanya jawab ya. Insya Allah, insya Allah. Jika orang tua meninggal, warisan rumah dan tanah. Punya anak 8, 4 laki-laki, 4 perempuan. Yang 5 sudah meninggal, tinggal 3 orang masih hidup. Nah ini 2 anak perempuan dan 1 laki-laki. Sudah punya suami istri. Tapi keduanya tidak mempunyai anak. Mungkin yang dimaksud 2 ini anak perempuan, Ustaz. Nggak punya anak. Pertanyaan, bagaimana pembagian warisnya? Apakah 2 anak yang sudah meninggal tanpa anak tadi juga mendapatkan warisan? Coba diulang. Aduh. Anaknya 8 ya. Anaknya 8, 4 laki-laki, 4 Laki-laki 4, perempuan. perempuan 4, terus 5 anak sudah meninggal. 5 itu yang mana? Laki berapa, perempuan berapa? Tidak dijelaskan. Hah? Enggak, nanti di bawah, Ustaz. Di mana? Tinggal 3. Dari 5 anak meninggal ini, 2 anak perempuan dan 1 laki-laki sudah mempunyai suami istri. Berarti 3 orang yang sisa ini, 1 laki-laki, 2 perempuan, Ustaz. 1 laki-laki, 2 perempuan ya. Heeh. Sisa 3 pokoknya ya. Sisa 3. Sisa 3, saya pilih aja 3. 1, 2, 3. Yang lain udah meninggal. Sudah punya suami istri semua. Tapi yang kedua itu tidak punya anak. Keduanya tidak punya anak. Mungkin yang dimaksud keduanya itu 2 anak perempuannya ini. Dari sisa 3 ini ya. Tidak punya anak. 2 anak yang meninggal tidak punya anak. Tidak ada anak. Terus? Yang lain ada anak. Yang lain Yang ada lain anak. ada anak. Bagaimana pembagian warisnya? Apakah 2 anak yang sudah meninggal tanpa anak tadi juga mendapat warisan? Dari siapa? Dari AB. Dari orang tua, dari kakeknya. Dari orang tua ini ya. Karena kan ada anak ya, maka cucu itu terhalang sebenarnya. Secara aturan, cucu terhalang jika ada anak. Sudah? Tapi, ada tapinya sih ya. Ini bisa ngasih wasiat ke yang sudah meninggal ini. Tadi mana yang sudah meninggal? Ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Bisa ngasih wasiat kepada yang sudah meninggal. Dalam bentuk wasiat. Nah, pembahasan ini di buku ini saya bahas. Judulnya wasiat wajib. Berarti nggak bisa gantiin bapak ibunya ya, Ustaz? Tidak, nggak bisa ganti. Ada perhitungan wasiat wajib itu di paling terakhir halaman 238. Ini pembahasan warisan tingkat lanjut dan agak sensitif karena masih terjadi perbedaan pendapat, dan di KHI Kompilasi Hukum Islam Indonesia wasiat wajib ini diakui menganut hukum yang digunakan di Mesir, di Yordan, dan beberapa negara yang lain, yaitu penggunaan wasiat wajib. Wasiat wajib itu kayak gini ya. Ada anak sudah meninggal sebelum orang tuanya. Nah, tapi anak yang sudah meninggal ini punya anak. Jadi cucu dari A dan B. Nah, saat A dan B ini meninggal, apakah cucu ini dapat? Padahal ada anak yang masih hidup. Secara perhitungan waris kan tertutup nggih? Terhalang. Tapi dia punya hak dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam, melalui jalur wasiat wajib. Nah, teknis perhitungannya nanti bisa jenengan baca di halaman 238. Paham ya? Kalau misalnya pengen lihat videonya ada nggak Pak Ustadz? Videonya ada. Jenengan nanti bisa buka di ANB channel, itu kami pernah bahas itu ya, tentang wasiat wajib. Insya Allah paham ya? Dua anak. Iya, masih hidup kan? 2 orang itu? Masih hidup tuh? Ya, itu yang dimaksud wasiat wajib tadi.
Nah, ini nih pembahasannya. Nanti bisa nyari ya ini. Coba saya tunjukin ini. Ini ada di YouTube. Pembahasan tentang wasiat wajib. Nah, ini. Ini bedah buku ini. Buku ini sudah pernah selesai dibedah. Semuanya ada di YouTube. Jenengan kalau mau nyari ada di ANB channel ya. Ada pembahasan tentang wasiat wajib. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan karena sudah banyak lewat waktunya. Insya Allah di lain waktu kita ada kesempatan lagi. Insya Allah lebih banyak konsultasi pertanyaannya daripada materi ya. Insya Allah. Baik, kita ucapkan jazakallah khairan katsir kepada beliau guru kita Ustadz Aminur Waiz. Dan kami ingatkan kembali bahwa Jumat 30 Desember kajian ditiadakan dan insya Allah akan mulai lagi pada tanggal 6 Januari. Baik, kita akhiri dengan sama-sama membaca al-Fatihah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.